Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kembali jumpa dengan saya, hambanya Bapak Pendeta John Subagio. Saudaraku, di bulan Oktober ini kita akan mempelajari secara khusus dan mendalam tentang karya keselamatan Agung Bapa. Saya ingin membacakan sebuah ayat firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu dari Yohanes 3 ayatnya yang 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, terlepas dari apa kita memahaminya atau tidak, ada jaminan kekal bagi kita yang percaya di dalam Kristus atau di dalam HaMashiach. Sebuah realita pasti, realita kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebentar kita akan menikmati bersama firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Samuel C. MAMTH. Beliau adalah seorang gembala sidang dari GBI Pacific Plaza dan Taman Palem, di mana beliau sudah melayani Tuhan selama lebih dari 40 tahun. Bapak Ibu Saudara kekasih, biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan beliau ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tabiskan ibadah ini di dalam doa. Ikuti doa bersama-sama dengan saya. Baruch atah Adonai Eloheinu Yeshua Moshiach. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach penebus kami yang hidup. Kami mau tabiskan ibadah kami ini, kami menghadap kehadirat-Mu. Biarlah firman yang dibagikan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan boleh buah itu manis adanya di hadapan-Mu Bapa, dan boleh menuai jiwa-jiwa lewat kesaksian hidup kami. Sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat firman yang disampaikan itu boleh melembutkan hati yang keras, boleh menjamah dan mengubah paradigma kami. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, senang menjumpai saudara jemaat Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan, apalagi di saat pandemi seperti ini yang membuat manusia sulit berjumpa satu dengan lain, namun kita bisa berjumpa secara online. Kali ini saudara pasti merindukan berita firman Tuhan. Berita firman ini bertema jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami percayai, yang berasal dari sorga turun menjadi manusia, disalibkan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tolong jelaskan tentang keselamatan di dalam-Mu ya Tuhan. Satu-satunya Engkau sebagai penebus dan juru selamat kami manusia. Kami membuka hati, menyenengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada dasarnya semua manusia di dunia ini bukanlah mencari agama, tapi mencari keselamatan. Mencari siapakah yang dapat menebus dosa-dosanya. Kenapa bukan agama? Karena agama tidak bisa menebus dosa kita. Agama memang mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Agama mengajar bagaimana caranya kita menebus dosa kita. Tapi pada kenyataannya, manusia dengan agamanya tidak bisa menebus kesalahannya. Kita semua sadar, kita semua sudah berdosa, dan akibat dari dosa yang kita buat hari lewat hari makin bertambah banyak, membuat kita tidak bisa diselamatkan.
Saudaraku, kita manusia tidak punya kemampuan untuk menebus kesalahan sendiri. Tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri. Karena setiap dosa mendatangkan upah, dan upah itu adalah maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Tak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku." Itu perkataan Yesus. Satu-satunya manusia di dunia ini yang dapat memberikan kepastian keselamatan hanya Yesus. Sementara agama hanya menawarkan, jika engkau ditanya setelah engkau mati, engkau kemana? Agama cuma menjawab, mudah-mudahan, moga-moga kita setelah mati diterima di sisi Tuhan. Itu pun moga-moga, itu pun mudah-mudahan. Tidak memberi kepastian kepada kita. Hanya Yesus yang berani, yang memastikan bahwa kita dapat ditebus dan diselamatkan. Kalau begitu, siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Ya, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Saya ingin jelaskan. Yesus itu berdasarkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama adalah Allah. Allah yang telah melihat manusia di dunia ini tidak bisa menebus dosanya. Allah yang pernah menciptakan kita, mengasihi kita, melihat kita bahwa kita tidak sanggup menebus dosa-dosa kita. Satu persatu, dari satu generasi ke generasi yang lain, dari tahun ke tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan-perbuatannya. Saudaraku, maka Allah mengorbankan dirinya, turun menjadi manusia. Kalau orang bertanya, kok Allah itu seperti manusia? Karena Allah mau menebus dosa kita. Dia turun menjadi manusia. Dia ambil bagian yang paling miskin, hidup dalam keluarga Yusuf dan Maria. Menjadi anak tukang kayu yang sederhana, supaya apa tujuannya? Lahir di tengah-tengah kemiskinan. Supaya dari orang miskin sampai orang kaya dapat menemui Yesus. Kita melihat dalam Injil Matius, ada gembala-gembala yang miskin datang menemui dia. Ada orang Majus yang kaya membawa emas, kemenyan dan mur datang menemui dia. Siapapun dapat menemui karena dia lahir di tengah-tengah kemiskinan. Setelah dia menjadi manusia, bukan berarti kehilangan kealahannya, dia tetap Allah dan manusia. Dia mengerjakan apa yang menjadi misinya, menjadi visinya, yaitu menjadi juru selamat, menjadi Mesias. Apa jaminannya kalau dia Mesias dan memberi jaminan keselamatan? Saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara. Mulai dari Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Akulah," kata Yesus berkata, "akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang atau menemui Allah kalau tidak melalui aku." Firman ini ingin mengatakan satu-satunya jalan untuk menemui Allah, masuk ke surga mulia, cuma Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia yang menjadi jalan. Dia yang menjadi penebus. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dengarkan firman-Nya. "Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, nabi apapun, juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di dalam Yesus, yang olehnya kita dapat diselamatkan." Hanya ada satu nama yang membuat orang dapat diselamatkan, yaitu Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Apakah Yesus betul datang dari sorga? Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 berkata demikian.
Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun, memang tidak pernah ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain dari Tuhan Yesus yang turun dari sorga, yaitu anak manusia itu. Satu-satunya manusia yang datang dari sorga, turun dari sorga, naik lagi ke sorga, cuma Yesus. Janganlah engkau mengeraskan hati untuk menjadi percaya. Tak ada satu nabi pun di kolong langit ini yang pernah turun dari sorga, mati naik lagi ke sorga. Yesus adalah Allah penyelamat. Buktinya, dia berasal dari sorga. Dia turun menjadi manusia. Kemudian setelah dia menebus dosa kita melalui kematiannya, dan dia mati, pada hari ketiga dia bangkit. Setelah 40 hari kemudian dia naik ke sorga, disaksikan oleh ratusan orang. Bukan kata orang, ratusan murid-muridnya menyaksikan bagaimana dia naik ke atas ke surga dari Bukit Zaitun. Dan itu tercatat dalam kitab ini. Dicatatkannya supaya sebagai bukti sejarah bahwa pernah terjadi seorang manusia yang ilahi, pernah mati, bangkit, naik ke surga, dan sekarang dia sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, melihat saudara untuk mengambil keputusan. Ya, Yesus itu adalah juru selamatmu. Putuskanlah hari ini untuk mengambil keputusan mau menerima Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, sebagai penebusmu. Setelah engkau nanti menjadi percaya, mintakan dirimu untuk dibaptiskan dalam gerejamu. Carilah gereja terdekat. Kalau saat ini engkau sedang digembalakan oleh Pak Joni, maka mintalah kepada beliau untuk dibaptiskan supaya engkau menjadi muridnya, menjadi anak-anaknya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diyakinkan bahwa satu-satunya juru selamat, Tuhan yang telah menjadi manusia, telah mati dan menebus dosa kami adalah Yesus Kristus. Kami mau membuka hati. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hidupku, hatiku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Tebuslah dosaku dan ampunilah dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami percaya, dosa kami telah ditebusnya, hidup kami telah disucikannya, kami telah dibenarkan dan dijadikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan lain, kami ingin dibaptiskan untuk mengikuti langkah menjadi murid-murid Tuhan. Kiranya Roh Kudus membantu kami, Roh Kudus menuntun kami, Roh Tuhan membimbing kami dari kebenaran kepada kebenaran yang lain. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, sampai jumpa. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah telah usai. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini, sesuai yang Tuhan ajarkan kepada Nabi Moshe. Di Bilangan 6 ayat yang ke-22 hingga 27. Ucapan berkat iman, berkat Kohenim. Adonai berfirman kepada Nabi Moshe, berbicaralah kepada Imam Harun dan kepada anak-anakmu. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yevarech Adonai vayismereka, Yair Adonai prana eleka fikuneka, Vayashem Adonai leka shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah haruslah para Kohenim, para imam letakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka.
Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat dari Bapa, Putra, Ruah HaKodes, di dalam nama Yesus Kristus, Raja Penebus kami, Beshem Mosya Yeshua Melek Elohim. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa